Hai guys, selamat datang di channel saya. Dan ini adalah War of the Realm, salah satu event Marvel yang sangat berpengaruh besar pada perjalanan karakter Thor, The God of Thunder. Kenapa event ini menarik? Karena event ini menceritakan tentang perang 10 dunia dan banyak sekali karakter-karakter yang ambil bagian di cerita ini. Salah satunya itu ada Iron Man, ada Spider-Man, ada Doctor Strange, terus ada Defender, ada Avengers. Banyak sekali karakter yang ikut ambil bagian di event ini. Dan yang terakhir ada kejutan dari Thor. Oke, mari kita mulai saja ceritanya. War of the Realms adalah kisah di mana Thor menjadi worthy lagi untuk mengangkat palu Mjolnir, di mana sebelumnya Thor tidak dapat mengangkat palu Mjolnir dikarenakan dia unworthy. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi Thor sebelum event War of the Realms. Thor pada saat ini sudah tidak bisa mengangkat palu kesayangannya lagi, yaitu Mjolnir, dikarenakan pada event sebelumnya, yaitu event Original Sin, Nick Fury membisikkan suatu kata-kata sehingga Thor menjadi unworthy, sehingga dia tidak bisa mengangkat lagi palu kesayangannya, yaitu Mjolnir. Kata-kata bisikan Nick Fury tersebut adalah Gorr benar. Gorr benar bahwa saat ini tidak ada lagi Tuhan yang worthy atau layak, karena Tuhan itu sombong, pendendam, dan pembalas, sehingga Tuhan tidak lagi layak menerima penyembahan dan pengagungan dari manusia. Dan nasib Thor tambah apes karena setelah dia tidak bisa mengangkat palu Mjolnir, tangan kirinya juga diputus oleh Malekith, sehingga sekarang tangan kirinya digantikan oleh suatu metal yang bernama Uru Metal. Pada saat ini, palu Mjolnir juga sudah hancur, dikarenakan Jane Foster ketika dia menjadi Thor melempar Mjolnir ke matahari bersama dengan Mangok untuk membunuh Mangok. Oke, pada prelude kedua ini saya akan menjelaskan mengenai dunia Marvel, atau lebih khususnya dunia Thor. Dunia Thor terbagi menjadi 10 dunia, yaitu yang pertama adalah Vanaheim, ialah dunia para dewa-dewa zaman dahulu. Yang kedua adalah Jotunheim, dunia para raksasa atau lebih dikenal dengan nama Frost Giant. Yang ketiga adalah Svartalheim, dunia para peri kegelapan. Ini tempat di mana malaikat berasal. Yang keempat adalah Niflheim, ialah dunia bawah tanah yang dingin. Di dunia ini Hela berkuasa. Hela bisa kita lihat aksinya sebagai musuh utama di film Thor ketiga, yaitu Thor Ragnarok. Dunia kelima adalah Muspelheim, di mana ini adalah dunia api, dunia yang melahirkan api. Yang keenam adalah Nidavellir, dunia para dwarf atau kurcaci. Yang ketujuh adalah Alfheim, dunia para elf. Yang kedelapan adalah Heaven, dunia para angel atau malaikat. Yang kesembilan adalah Asgard, dunia para dewa. Dan yang kesepuluh adalah Midgard, dunia kita sekarang ini yang kita tinggalin, yaitu dunia para mortal atau dunia manusia. Dunia-dunia ini saling dihubungkan oleh satu pohon raksasa yang sangat besar yang disebut pohon Yggdrasil atau pohon kehidupan. Oke, itu semua adalah background dari cerita War of the Realms. Sekarang saya akan memulai ceritanya. Pada awal cerita, Odin diserang oleh assassin Malekith, di mana mereka telah berhasil menciptakan jembatan Dark Bifrost yang memampukan mereka untuk berteleportasi ke 10 dunia. Di bumi, Thor dan anjingnya Tori tiba-tiba dikejutkan oleh Loki yang tiba-tiba jatuh di hadapan mereka dengan penuh luka. Loki berkata bahwa Malekith lah yang melukai dia. Thor setuju untuk membawa Loki dan meminta Loki untuk membawa dia ke tempat Malekith berada. Loki, yang ternyata adalah Malekith, mengirim Thor ke Jotunheim, tempat di mana Frost Giant
atau raksasa es berada. Setibanya di Jotunheim, Thor langsung diserang oleh Frost Giant. Dengan hilangnya Thor, Malekith berencana untuk menyerang bumi. Di tempat lain di bumi, Spider-Man bertemu dengan ibu Thor, Frigga, yang sedang bertarung dengan asasin Malekith. Beberapa saat kemudian, Sif dan anggota Valkyrie yang lain juga bergabung bersama Frigga. Valkyrie mengirim sinyal memberitahu bahwa Malekith akan datang dan menyerang bumi. Sinyal tersebut diterima oleh Doctor Strange, Wolverine, Daredevil, Punisher, Blade, Ghost Rider, dan Avengers. Malekith menyerang New York. Malekith datang bersama pasukan-pasukan kegelapannya dari beberapa dunia, antara lain Enchantress, Curse, Ulik, Minotaur, Cinder, Queen of Heaven, dan Laufey. Ketika Laufey, Raja Frost Giant, hendak memakan Frigga, Loki datang menyelamatkan Frigga dan bertarung melawan Malekith. Doctor Strange menteleport Malekith ke tempat yang jauh, dan Laufey menangkap Loki dan memakannya. Di tengah pertarungan, Punisher berkata bahwa kelemahan Dark Elf adalah besi, sehingga dia berhasil membunuh banyak Dark Elf dengan memberondong mereka dengan senapannya. Pertarungan berjalan sengit. Malekith menggunakan kekuatan Dario Ager untuk memblok seluruh jaringan internet dan menggunakan kekuatan War Witch untuk memblok magic dari Doctor Strange. Odin, yang sebelumnya selamat dari serangan asasin Malekith, datang membantu pertarungan dengan membawa banyak pasukan Asgardian. Odin bertarung melawan Laufey, dan Laufey memukul Odin hingga terluka parah. Valkyrie dan Jane Foster berhasil membunuh War Witch, sehingga magic dari Doctor Strange bisa pulih kembali. Dikarenakan para hero semakin terdesak, Doctor Strange menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat portal yang bisa mengirim semua hero ke Gunung Avengers di Kutub Utara. Valkyrie berinisiatif untuk menjaga portal dari serangan Malekith, sehingga dia tidak ikut terkirim ke Gunung Avengers. Di dalam Gunung Avengers, Frigga menunjuk Jane Foster sebagai All Mother of Asgard, atau ibu semua Asgard. Oke, kita kembali ke New York. Dikarenakan menjaga portal, Brunhilde, seorang Valkyrie, adalah orang terakhir yang bertarung melawan Dark Elf, dan akhirnya dia terbunuh, ditusuk, dan dipenggal oleh Malekith. Pasukan Malekith menyebar, menyerang seluruh penjuru bumi. Ada Ice Giant di Los Angeles, Dark Elf di London, Troll di Australia, ada makhluk api di Shanghai, makhluk bersayap di Afrika Selatan, dan ada mayat hidup di Brasil. Selanjutnya di Gunung Avengers, Frigga meminta Kapten Amerika membentuk sebuah grup untuk menyelamatkan Thor. Sementara itu, Daredevil mengambil pedang Heimdall dan membantu memperbaiki jembatan Bifrost. Daredevil membagi para hero menjadi 4 grup. Kapten Amerika beserta timnya, yaitu Spider-Man, Wolverine, Iron Fist, dan Luke Cage, pergi menyelamatkan Thor. Frigga beserta timnya, yaitu Blade, She-Hulk, Ghost Rider, dan Punisher, menyamar sebagai pasukan Malekith, pergi menghancurkan jembatan Dark Bifrost. Captain Marvel beserta War Avengers pergi ke bumi untuk bertarung melawan Malekith. Dan grup yang terakhir, Jane Foster, Heimdall, Daredevil, dan Destroyer menjaga jembatan Bifrost. Di bumi, Malekith sedang menghancurkan seluruh Eropa dan bertarung dengan Black Knight, Union Jack, dan Spitfire dengan menggunakan pedang Ebony Blade. Seketika itu juga, Captain Marvel beserta War Avenger-nya datang membantu. War Avengers terdiri dari Deadpool, Weapon H, Winter Soldier, Captain Britain, Lady Sif, dan Venom. Dalam pertarungan tersebut, simbiot Venom terhisap ke dalam pedang Malekith. Oke guys, dari bumi kita berpindah ke jembatan Bifrost.
Di sana, Dark Elves secara diam-diam menyerang grup Jane Foster dan berhasil menghancurkan jembatan Bifrost. Dari jembatan Bifrost, kita berpindah ke Gunung Avengers, di mana di sana Tony Stark dan Shuri membantu para kurcaci menciptakan senjata baru. Sedangkan Black Panther dan Dora Milaje bersiap-siap untuk menerima serangan dari Frost Giant yang akan menyerang Gunung Avengers. Ross Solomon, salah satu agen Wakanda, melaporkan bahwa perusahaan energi Roxxon telah mengambil alih Antartika. Namor sedang bertarung dengan Dark Elves di dalam samudra, dan Fantastic Four melindungi Manhattan. Grup Frigga akhirnya berhasil mencapai jembatan Dark Bifrost. Setelah mengetahui bahwa jembatan Bifrost di Asgard yang dilindungi oleh grup Jane Foster telah hancur, Frigga merubah rencana yang semula akan menghancurkan jembatan Dark Bifrost berbalik melindungi jembatan Dark Bifrost. Karena saat ini hanya jembatan Dark Bifrost lah satu-satunya yang bisa melakukan transportasi ke 10 dunia. Grup Kapten Amerika akhirnya bisa menemukan Thor. Tapi kondisi Thor saat itu dalam kondisi kemarahan yang tidak terkendali setelah banyak membunuh Frost Giant. Kondisi ini disebut kondisi Berserker Rage. Frigga mendapatkan pedang jembatan Black Bifrost. Dengan menggunakan jembatan Black Bifrost, dia mengirimkan anggota grupnya ke dunia-dunia yang lain untuk merekrut lebih banyak sekutu. Frigga membuka portal ke Jotunheim, tempat di mana grup Kapten Amerika dan Thor berada. Mereka berhasil memasuki portal dan tiba langsung di Gunung Avengers. Black Panther dan Shuri mengaktifkan senjata bernama Celestial di Gunung Avengers sehingga menghancurkan seluruh serangan Malekith. Ketika Thor dibawa ke tempat pengobatan di Gunung Avengers, Odin bangun dan bertanya, "Di mana Frigga istri saya?" Odin ingin pergi menyelamatkan istrinya yang sedang mempertahankan jembatan Black Bifrost. Iron Man bilang kepada Odin bahwa dia, Shuri, dan para kurcaci telah membuatkan Odin sebuah armor untuk dipakai ke medan perang. Armor tersebut berbahan campuran metal uru dan vibranium. Di tempat lain bernama Stonehenge, Malekith berusaha untuk menjinakkan Venom dan mengubahnya menjadi senjata pembunuh Asgardian. Ketika Frigga sedang sibuk bertarung menghadapi musuh yang tidak ada habis-habisnya, tiba-tiba sebuah tombak berbalut simbiot Venom menusuknya, dan tombak itu dilemparkan oleh Malekith. Sebelum Malekith membunuh Frigga, Odin datang dengan armor barunya dan membantu Frigga menghancurkan jembatan Black Bifrost. Kita kembali ke Gunung Avengers. Thor sudah pulih sepenuhnya dan siap memimpin pasukan untuk melawan Malekith. Di Wakanda, pertarungan terjadi antara pasukan Black Panther dan pasukan Punisher melawan malaikat jahat dari Heaven. Di Uruguay, Enchantress bersama para mayat hidupnya melawan Ghost Rider, Doctor Strange, dan Balder. Di Australia, She-Hulk, Deadpool, Daredevil, dan Iron Fist bertarung melawan Yulik dan pasukannya. Dekat kantor pusat Roxxon, jaringan internet telah dipulihkan oleh Bro dan Gorilla Man dari Wakanda. Captain Marvel mengalahkan Cinder di Shanghai. Wolverine, Shang-Chi, Hawkeye, dan dua warrior Asgard yaitu Fandral dan Hogun membantu mengalahkan setan api. Di Manhattan, Iron Man memperlengkapi para kurcaci dengan armor War Machine untuk menyerang Laufey dengan bantuan Fantastic Four. Di London, Kapten Amerika dan Kapten Britain melawan Dark Elf. Tory melawan Dark Witches dan Volstagg menggunakan armor destroyer mengalahkan Curse. Thor sudah pulih dan ingin membantu pertempuran, tetapi Daredevil membawa Thor ke matahari. Thor melihat ada pohon dunia atau yang disebut Yggdrasil tumbuh besar di dalam matahari. Daredevil bercerita, ketika Asgard hancur di dalam matahari, ada benih Yggdrasil yang sedang tumbuh di sana, dan benih tersebut sangat kuat sehingga tidak bisa terbakar di dalam matahari. Bahkan dia berakar dan bertumbuh di dalam api. Thor kemudian menyuruh Daredevil memaku Thor di pohon dunia dan menyuruhnya menghiraukan teriakan kesakitannya. Ketika Thor di dalam matahari,
Malekith menyiksa Odin dan Frigga. Di Asgard, Jane Foster menemukan palu pecah dari Ultimate Thor dan mengangkatnya sehingga dia kembali berubah menjadi Thor. Thor yang sedang tertancap di pohon dunia Yggdrasil menemukan jawaban bahwa dia harus mencari versi-versi lain dari Thor untuk membantunya mengalahkan Malekith. Mr. Fantastic dan The Thing menggunakan portal waktu untuk menjemput King Thor dari masa depan. Kemudian Thor dan King Thor setuju untuk merekrut Thor dari abad ke-6. Jane Foster muncul sebagai Thor menggunakan Mjolnir dari bumi 1610 dan bersama-sama mereka membentuk Thor Corps. Di Manhattan, Laufey menelan Casket of Ancient Winter. Mengetahui bahwa Thor Corps mendekat, Malekith menyatukan diri dengan simbiot Venom. Di angkasa, matahari menggeliat-liat mengeluarkan petir. Petir tersebut adalah kekuatan dari God Tempest, atau lebih juga dikenal sebagai Mother of Storm. God Tempest adalah suatu entitas yang berada di dalam Mjolnir. Thor melawan Malekith dengan dibantu oleh Jane Foster. Palu Thor direbut oleh Malekith dan digunakannya untuk memukul Thor. Thor terpaksa menggunakan tangan kosong dan kekuatan petirnya untuk bertarung. Kekuatan petir Thor membuat God Tempest menggeliat dan semakin mendekat. Thor yang lain merasakan kedatangan God Tempest. Hujan api dan es mengiringi kedatangan God Tempest ke bumi. Karena api adalah kelemahan simbiot Venom, maka kekuatan Venom yang dipakai Malekith melemah. God Tempest tiba di bumi, berbentuk palu Mjolnir yang telah pulih, kempling, dan baru. Thor mengangkat Mjolnir dan memukul jatuh Malekith. Palu Jane Foster sudah sangat rapuh dan hanya bisa digunakan sekali lagi. Maka dia melemparkan palunya ke Laufey sehingga membuat Laufey terluka parah. Loki yang di awal cerita dimakan oleh Laufey memanfaatkan kesempatan ini untuk merobek perut Laufey dan keluar dari dalam perutnya sambil membawa Casket of Ancient Winter. Thor memaksa Malekith untuk menyerah, tapi Malekith justru mensumon anjing dan harimaunya untuk menyerang Thor. Karena anjing dan harimau tersebut mencium ketakutan dalam diri Malekith, bukannya Thor yang diserang, tapi anjing dan harimau itu justru mencabik-cabik tubuh Malekith. War of the Realm selesai. 10 dunia kembali damai. Daredevil kehilangan kekuatannya sebagai penjaga jembatan Bifrost. Simbiot Venom berkata mengenai event selanjutnya yang berkaitan dengan Carnage. Palu Jane Foster hancur dan berubah bentuk menjadi gelang emas di pergelangan tangan Jane Foster. Dan yang terakhir, Odin berlutut dan mengangkat Thor sebagai Lord of Asgard, penyelamat dunia, dan All-Father Thor menggantikan Odin. Oke guys, gimana? Apakah kalian suka dengan cerita War of the Realm? Silahkan komen di bawah ya. Kalau menurut saya, cerita War of the Realm ini sangat bagus sekali. Bagi kalian yang suka dengan karakter Thor, cerita ini sangat penting sekali. Apakah komiknya layak dibeli? Kalau menurut saya komiknya layak dibeli, layak juga dikoleksi. Apalagi kalau kalian baca langsung komiknya, pasti jadi lebih seru. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ciao. Thanks guys. Tekan like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya saya lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Dan yang terakhir, please kasih komen kalian ya guys. Ciao.